Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Lail ayat 8-11 yang berisi tentang ancaman Allah bagi orang-orang yang kikir atau yang bakhil. Islam sangat membenci sifat bakhil karena sifat bakhil adalah salah satu karakter orang munafik yang tidak mau berkorban untuk kebaikan. Padahal karakter orang yang beriman adalah siap berkorban dengan apa saja demi Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan berbagai keburukan, kesesatan dan memasukkannya ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Lail ayat 8-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil 'usra wa ma yuhni 'anhu maluhu idza tarazza. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, yakni kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan robnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, yakni mendustakan pahala di alam akhirat kelak. Fasanuyassiruhu lil 'usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yakni jalan keburukan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Quran surat Al-An'am ayat 110. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam Al-Quran akan memberi balasan kepada orang yang menuju kepada kebaikan berupa taufik untuk mengarah kepadanya, dan barang siapa menuju kepada keburukan akan diberi balasan berupa kehinaan. Semua itu sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yuhni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa, yakni jika ia telah binasa di dalam neraka. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir tentang menjauhi sifat zalim dan kikir. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir, karena sifat zalim menjadikan kegelapan pada manusia pada hari kiamat. Dan sifat kikir inilah yang akan mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqu zulma fa inna zulma zulumati yaumal qiyamah wattaqu syuqa fa inna syu'a ahlaka man kana qablakum hamalakum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kedzaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena sifat kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari berbuat zalim dan anjuran untuk berbuat adil.
Syariat Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang untuk berbuat zalim. Lawan dari zalim adalah adil. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak-hak yang wajib. Adapun zalim yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Keadilan yang paling adil dan pokok adalah mengakui dan mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah semata, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya yang baik, serta mengikhlaskan agama dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi anna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bakhilu bi yaumal qiyamah walillahi mirahus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Ali Imran ayat 180. Bakhil dalam bahasa Arab disebut sebagai as-sukha. Sedang dalam istilah adalah bakhilnya seorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Seseorang yang terkena penyakit bakhil akan menjauhkan dari berbagai perbuatan baik, entah perbuatan baik yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesama manusia. Sebaliknya, ia akan selalu mendekati perbuatan jelek dan menyibukkan diri dengannya. Nabi SAW juga mengingatkan kita bahwa kebakhilan akan membawa kita pada berbagai perbuatan dosa dan kehinaan. Beliau bersabda, Iyyakum wasyuha fa innaha laka man kana qablakum bisyuhi amarahum bil bukhli fa bakhlu amarahum bil qati'ati fa qata'u wa amarahum bil fujuri fa fajaru. Hendaklah kalian jauhi sifat bakhil, maka sesungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kalian dengan kebakhilan, memerintahkan kepada mereka dengan kebakhilan, kemudian mereka bakhil, dan memerintahkan kepada mereka untuk memutus silaturahmi, kemudian mereka putus, dan memerintahkan kepada mereka dengan berbuat dosa, kemudian ia melakukannya. Hadis riwayat Abu Daud. Bakhil, kikir, dan pelit termasuk perkara yang membinasakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawa'un muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang membinasakan, yaitu kikir, pelit yang ditaati, hawa nafsu yang ditakuti, dan takjubnya seorang terhadap dirinya sendiri. Rasulullah SAW juga mengajak kepada kita untuk memanjatkan doa di bawah ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhul'aidain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat bakhil, kikir, pengecut, lilitan hutan, dan dikuasai orang lain. Demikianlah pelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan
bermanfaat. Kita akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.